Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bahwa minta maaf ya, lumayan ngaret 21 menit gara-gara tabletnya tadinya ketinggalan. Jadi kita mulai saja. Sekarang yang mau kita bahas itu cuma vektor aja. Seharusnya sih bisa selesai, maksimal di setengah 10 malam. Udah itu selesai semua materinya. Kebetulan buat informasi aja, nanti waktu untuk PAT itu waktu pengerjaannya 90 menit, soalnya 25 soal. Soalnya relatif mudah kalau misalkan dibanding yang lain, itu relatif mudah sekarang kalau misalkan untuk yang matematika peminatan. Oke, kita mulai saja. Yang pertama dulu kita ngomongin masalah pengertian vektor dulu. Vektor itu apa sih? Sebenarnya vektor itu adalah suatu besaran yang memiliki besar dan arah. Nah, sebenarnya kata kuncinya itu. Jadi vektor itu adalah besaran yang memiliki panjang atau besar atau nilai dan arah. Dia punya arah gitu. Nah, implementasi ke soalnya itu seperti apa? Kalau misalkan kalian lihat pernah ngerjain ada soal gini. Dalam sebuah segi 6 beraturan, berarti kalau diketahui segi 6 beraturan berarti nanti yang kalian gambarkan adalah ini. Ini adalah segi 6 beraturan. Ini jelek amat ya. Nih, ini adalah segi 6 beraturan. Ya, anggap aja bagus lah. Nih, oke. Ini adalah segi 6 beraturan. Ini adalah titik, misalkan ini adalah titik O, ini titik A, ini titik B, ini C, ini D, ini E, ini F. Ini adalah segi 6 beraturan O, A, B, C, D, E, F. Nah, kalau misalkan kalian lihat, nanti vektor itu kan dia memiliki panjang dan arah. Nah, yang dinamakan vektor AB, misalkan kita punya vektor AB. Nah, vektor AB itu tidak cuma AB yang ini saja. Tidak cuma yang ini aja vektor AB itu. Nah, selama dia punya panjang dan arah yang sama, maka itu adalah vektor yang sama. Jadi nanti vektor AB itu boleh digantikan dengan vektor FO. Ini FO, lihat panjangnya dan arahnya sama. Kemudian boleh digantikan dengan OC, boleh digantikan dengan si ED. Ini adalah vektor. Jadi boleh diganti oleh OC, boleh diganti dengan ED. Selama, pokoknya intinya selama panjang dan arahnya yang sama. Nah, sekarang gimana kalau soalnya akan seperti apa? Misalkan gini, ditanyakan tentukan tentukan vektor hasil dari AB ditambah OD dikurangi, ditambah dulu deh, ditambah AB ditambah OD ditambah OE, kemudian ditambah AB tambah OD ditambah OE, kemudian ditambah EF misalkan. Nah, ini hasilnya seperti apa? Nah, berarti kalau lihat dari sini, ini kan yang harus kalian ingat di penjumlahan vektor kan gini. AB, ini AB ditambah BC, ini AB ditambah BC itu hasilnya adalah dari awal ke akhir, maka hasilnya adalah AC. Kemudian kalau kalian punya AB kemudian ditambah BO, nih AB ditambah BO kemudian ditambah OF, itu hasilnya adalah AB ditambah BO ditambah OF, itu hasilnya adalah AF dari awal ke akhir, dari sini ke sini gitu. Nah, kalau misalnya kita perhatikan, ketika di sini hurufnya sama, maka nanti yang diambil adalah dari depan ke belakang. Jadi tanpa harus menggambarkan sebenarnya. Jadi kalau misalkan diketahui tentukan AB ditambah BC ditambah CD ditambah DE ditambah EF misalkan, ini adalah vektor semua. Nih, selama ininya sama B, C, C, D, D, E, maka hasilnya adalah ke belakang. Hasilnya adalah AF gitu. Nah, sekarang gimana kalau misalkan kasusnya adalah AB ditambah OD ditambah OE ditambah EF? Maka nanti yang harus kalian kerjakan adalah gini. Kita punya AB ditambah, perhatikan si OD, kita mau menambahkan dengan si OD. OD mana? OD adalah ini.
maka nanti kalian cari vektor yang sama dengan si OD. Berarti kalau yang sama dengan si OD itu berarti yang memiliki panjang dan arah yang sama. Jadi OD itu akan sama dengan si FE. Nih, OD akan sama dengan si FE, akan sama dengan si BC, akan sama dengan si AO. Pokoknya selama panjang dan arahnya sama. Maka nanti yang dipilih yang mana itu kan ada banyak. Maka nanti yang dipilih adalah karena depannya adalah AB, maka kita harus mulai dengan AB ditambah B. B apa? Yang sama dengan si OD. OD arahnya ke sana. Berarti kita mulai dari B, maka yang samanya adalah ini. Maka ditambah BC. Jadi OD digantikan oleh si BC. Ini udah sama nih. Kemudian ditambah OE. Berarti cari OE. OE itu adalah ini miringnya ke sini. Berarti cari vektor yang sama dengan si OE, berarti memiliki panjang dan arah yang sama. Berarti yang sama dengan si OE itu adalah si AF, si BO, si CD. Tapi kita harus mulai dari C karena di sini berakhirnya dengan C, maka harus diganti dengan C. C apa yang sama dengan si OE? Maka yang kita pakai adalah si CD. Karena OE-nya ke sana, maka CD-nya juga sama ke sana. Gitu. Karena ini adalah segi 6 beraturan, berarti panjangnya sama semua gitu. Satu lagi ditambah EF. Nah, EF itu kita punya ini EF arahnya ke sini. Maka nanti perhatikan kita mulai dari kita cari yang sama dengan si EF, tapi mulai dengan si D. Berarti D apa yang sama dengan si EF? Yang sama adalah si DO. Maka hasilnya karena AB tambah BC tambah AB tambah BC tambah CD ditambah DO, maka hasilnya adalah AO. Nih. Jadi nanti hasilnya adalah dari depan ke belakang AO. Kalian perhatikan kita punya AO. AO itu ternyata kalau misalkan ternyata di pilihan ganda nggak ada, maka kita harus cari yang sama dengan si AO. AO itu adalah ini. AO berarti memiliki panjang dan arah yang sama, berarti boleh diganti dengan si OD. Boleh diganti dengan si apa itu FE, boleh diganti dengan si BC. Jadi nanti perhatikan dulu pilihan gandanya belum tentu AO jawabannya, mungkin aja bisa OD, bisa FE, bisa BC. Kalau misalkan di antara 4 ke 4 ini tidak ada semuanya, gimana? Maka nanti sekalian aja, kalau misalkan hurufnya ditukar, maka nanti akan tinggal diberi negatif aja di depannya. Maka AO itu sama artinya dengan min si OA, atau OD itu min DO, FE itu adalah min EF, kemudian BC itu min CB. Nih, jadi nanti jawabannya bisa banyak, ada 8 kemungkinan. Nanti pilih saja salah satu yang ada di pilihan ganda, maka itu adalah jawabannya. Gitu. Oke. Terus gimana kalau misalkan dalam segi 6 beraturan tentukan dalam segi 6 beraturan O, A, B, C, D, E, F. Pertanyaannya adalah tentukan AB ditambah OD dikurangi EF, misalkan gitu. AB dikurangi OD, AB ditambah OD dikurangi EF, berarti sama dengan kita tuliskan AB-nya dulu, kemudian ditambah OD. OD itu memiliki panjangnya ke sini, arahnya ke sini, panjangnya itu sama semua. Berarti kita pilih yang sama dengan si OD, berarti memiliki panjang dan arah yang sama dengan si OD, yaitu FE, bisa BC, bisa AO, sehingga OD itu digantikan dengan, jangan lupa kita lihat ujungnya, maka B apa yang sama dengan si OD, maka kita pilih BC karena BC itu memiliki panjang dan arah yang sama dengan si OD. Kemudian gimana kalau misalkan dikurangi? Kurangi itu tinggal diganti aja dengan ditambah. Gimana caranya? Maka ini akan berubah menjadi tambah, hurufnya aja balikan menjadi FE. Maka AB tambah BC hasilnya adalah AC. AC ditambah FE, maka kita bisa lanjutkan menjadi AC ditambah C apa yang sama dengan si FE. Ada nggak? C apa yang sama dengan si FE?
FE arahnya ke sini, C mulai dari sini, C apa arahnya, berarti dia arahnya sama dengan si FE, berarti dia akan ke sini. Kan nggak ada tuh. Kalau nggak ada gimana? Maka nanti penjumlahan vektor bersifat komutatif ini bisa dipertukarkan, misalkan menjadi FE ditambah AC. Oke, FE ditambah AC. Nah, kalau kalian lihat di situ FE-nya itu, nih kita punya FE, ini FE, AC-nya juga ini, nih AC-nya di sini, gitu. Gimana dong kalau misalkan kayak gitu? Ternyata FE ditambah AC berarti FE berarti sama dengan FE ditambah E apa di sini yang sama dengan si AC. AC-nya ada di sini, kita pindahkan ke sini, ternyata di luar juga. Berarti kalau misalkan ketemu yang kayak gini, itu berarti itu salah soal. Tadi Bapak asal sebut aja. Artinya si vektornya tidak ada dalam tidak ada dalam segi 6 beraturannya. Gitu. Tadi ini asal bikin aja. Tapi intinya apa? Intinya ketika kita menemukan yang dikurangi, maka nanti kita balikan aja. Ini dikurangi akan berubah menjadi ditambah, EF tinggal dibalik hurufnya menjadi FE. Oke. Nah sekarang soal-soal yang muncul nanti kebanyakan aljabar, dia kasih tahu juga ke teman-temannya, barangkali ada yang belum bisa masuk. Kita mulai aljabar. Aljabar itu nanti aljabar vektor itu nanti ada di R2, ada di R3. R2 itu artinya dia di bidang, R3 itu berarti di ruang. Jadi kalau bidang itu cuma dua sumbu X dan sumbu Y aja. Kalau R3 itu berarti di sumbu X, sumbu Y, dan sumbu Z. Ada 3 angka nantinya. Gitu. Jadi kalau misalkan Bapak punya sebuah titik A 2,3, titik B 4,-5, maka ini adalah vektor, nanti yang ditanyakan vektor di bidang. Berarti cuma dua angka maksudnya. Nah, gimana kalau misalkan kayak gini? Maka nanti kalau misalkan ditanya AB, vektor AB, maka vektor AB itu dinyatakan dalam vektor posisinya. Berarti nanti bisa ditulis menjadi OB dikurangi OA. Jadi nanti tinggal huruf belakang dikurangi huruf depan. OB dikurangi OA. Terus OB itu apa sih? OB itu adalah vektor posisi titik B. Nah, cara penulisan barangkali kalian sudah diberitahu baik oleh Bapak maupun oleh guru masing-masing di matematika peminatan. Cara penulisan vektor itu ada beberapa cara. Boleh ditulis dalam vektor kolom, misalkan ini 2, 3. OB ya. Berarti OB. Berarti 4, -5 itu dikurangi OA. OA itu 2, 3. Maka hasilnya itu tinggal 4 dikurangi 2, hasilnya 2, -5 dikurangi 3, -8. Maka hasilnya adalah itu. Ini ditulis dalam vektor kolom. Gimana kalau misalkan yang dimintanya dalam vektor basis? Maka ini ditulis dalam vektor basis, hasilnya adalah 2i dikurangi 8j. Kenapa cuma sampai j aja? Karena ini di bidang 2 dimensi. Jadi cuma sampai J aja, kecuali kalau misalkan 3 dimensi menjadi ada K-nya nantinya. Nah, ini adalah vektor AB-nya. Gimana kalau misalkan yang dimintanya adalah ini adalah panjang vektor AB. Gimana kalau cara menghitung panjang vektor AB? Maka nanti kita buat menjadi akar dari ini. Kita punya koefisiennya adalah koefisien dari I adalah 2, koefisien dari J adalah -8. Berarti panjang vektor AB-nya tinggal 2 kuadrat ditambah -8 kuadrat. Maka hasilnya adalah 2 kuadratnya 4 ditambah, jangan lupa negatif kena kuadrat hasilnya selalu positif. Maka hasilnya adalah 64. Sehingga hasilnya adalah akar dari 68. Akar dari 68 kalau disederhanakan bisa nggak? Bisa. Karena di pilihan ganda nggak akan bentuk akar 68. Masih bisa disederhanakan. Akar dari 68 itu berapa kali berapa? Tapi salah satunya harus bilangan kuadrat. Bilangan kuadrat itu berarti 2 kuadratnya 4, 9, 16, 5 kuadrat 25 dan seterusnya. Berarti 68 itu adalah 4 dikali 4 kali berapa ini? Berapa coba?
17. Nah, berarti 4 kali 17, 4 itu adalah bilangan kuadrat. Berarti kalian bisa tulis menjadi akar 4 berapa? 2. Akar 17 ya, akar 17. Maka jawaban yang benarnya nanti yang adanya adalah 2 akar 17. Nah, itu kalau misalkan ditanya panjang vektor AB. Panjang vektor AB. Nah, gimana kalau misalkan yang diketahuinya 3 dimensi? 3 dimensi sama aja dengan 2 dimensi di R3. Misalkan bahwa punya titik C adalah negatif 1,2,3, titik D itu adalah 1, negatif 2,3. Tentukan vektor DC. Vektor DC ketika dinyatakan ke dalam vektor posisinya, maka bisa ditulis menjadi OC dikurangi OD. Jadi belakang kurangi depan. OC-nya apa? Kalau dinyatakan dalam vektor kolom, maka bisa kita tulis menjadi negatif 1, 2, 3. Ini adalah OC-nya. Dikurangi OD-nya adalah 1, negatif 2, 3. Sehingga hasilnya adalah negatif 2. 2 dikurangi negatif 2, 4. 3 dikurangi 3, 0. Sehingga bisa dinyatakan ke dalam vektor basisnya menjadi negatif 2i ditambah 4c ditambah 0k. Tapi biasanya 0 nggak suka dituliskan, sehingga bisa ditulisnya negatif 2i ditambah 4c saja. Tapi ini tetap 3 dimensi. Nah, terus kalau diminta panjang DC-nya, maka nanti hasilnya adalah akar dari negatif 2 kuadrat ditambah 4 kuadrat ditambah 0 kuadrat. Maka hasilnya adalah negatif 2 dikuadratin 4, 4 kuadratnya 16 ditambah 0. Sehingga hasilnya adalah akar 20, di mana akar 20 itu adalah 4 dikali 5. Akar 4 masih bisa, salah satunya bilangan kuadrat. Akar 4 adalah 2, kemudian akar 5-nya masih ada di dalam. Maka hasilnya adalah ini, 2 akar 5. Gitu. Nah, jadi itu adalah menentukan sebuah vektor dari koordinat, suatu koordinat, kemudian dicari panjangnya. Itu yang pertama. Nah, kemudian selanjutnya sebentar dulu. Oke, selanjutnya adalah kita ngomongin masalah penjumlahan pengurangan vektor. Ada beberapa tipe soal yang mungkin dibuat dari penjumlahan dan pengurangan vektor di R2 maupun R3. Sama aja, Bapak jelasinnya yang di R3 aja, R2-nya nggak usah, karena nanti kelihatan sebenarnya tinggal X dan Y aja. Kalau R3 berarti nanti di bidang, di ruang maksudnya, berarti nanti ada X, ada Y, ada Z. Misalkan gini, sebuah vektor A, misalkan Bapak punya vektor A itu adalah 2i ditambah 3j dikurangi 4k. Kemudian vektor B itu sama dengan i dikurangi j ditambah 4k. Vektor C itu sama dengan 2i dikurangi j dikurangi k. Jika vektor S itu sama dengan A ditambah 2b dikurangi c, misalkan gitu, tentukan panjang vektor S ini. Maka nanti sebelum kita menghitung panjang vektor S, maka kita harus nyari S nya dulu sendiri, dimana S itu adalah A ditambah 2B dikurangi C. Nah, cara menghitungnya berarti S itu sama dengan A, Bapak tulis dalam vektor kolom aja, jadi 2, 3, negatif 4. Kalian ambil nih koefisiennya, nih 2, 3, negatif 4. Kemudian ditambah 2 dikali B-nya adalah 1, negatif 1, 4, 1, negatif 1, 4. Jangan lupa ini I aja, artinya dia koefisiennya 1. Kemudian dikurangi C. C-nya adalah 2, negatif 1, negatif 1. 2, negatif 1, negatif 1. Maka sama dengan
2, 3, negatif 4, ditambah, kita masuk dulu si 2-nya, masing-masing dapat pengali 2, 2 dikali 2 dikali 1, 2, 2 dikali negatif 1, negatif 2, 2 kali 4, 8, dikurangi 2, negatif 1, negatif 1, sehingga hasilnya adalah 2 ini ditambah 2 dikurangi 2, kemudian yang keduanya si Y-nya 3 ditambah negatif 2 dikurangi negatif 1, si Z-nya negatif 4 ditambah 8 dikurangi negatif 1. Maka hasilnya adalah 2 tambah 2, 4 dikurangi 2, 2, kemudian 3 ditambah min. Kalau kalian menemukan ini ditambah, kurangi. Kalau beda tanda artinya itu dikurangi. Kemudian kalau ketemu nih berdampingan sama tanda artinya ditambah. Jadi dikurangi 2 ditambah 1. Sehingga yang bawahnya negatif 4 ditambah 8 dikurangi negatif 1, berarti ini sama tanda, berarti tambah 1. Maka hasilnya adalah 2. 3 dikurangi 2-nya 1, 1 tambah 1-nya 2. Kemudian negatif 4 tambah 8-nya 4, 4 tambah 1, 5. Sehingga kalian bisa dapatkan panjang dari S itu sama dengan akar dari 2 kuadrat ditambah 2 kuadrat ditambah 5 kuadrat. Maka hasilnya adalah 4 ditambah 4 ditambah 25. Maka hasilnya adalah 8 tambah 25 akar 33. Akar 33 itu nggak bisa dipecah lagi berapa kali berapa, tapi salah satunya bilangan kuadrat. Maka hasil akhirnya adalah ini, akar 33. Itu kalau misalkan yang ditanyanya adalah panjang dari si vektor S gitu. Oke. Kemudian ini jadi tipe soal pertama untuk penjumlahan dan penjumlahan pengurangan. Yang pertama adalah diketahui vektornya ini, kemudian tinggal ditanya panjangnya, misalkan dapatlah ini nanti gitu. Tipe soal yang kedua untuk penjumlahan pengurangan vektor itu misalkan gini, diketahui panjang vektor A itu sama dengan 6, panjang vektor B itu sama dengan 8, sudut antara vektor A dan vektor B itu adalah 60 derajat gitu. Tentukan panjang vektor A tambah B. Tentukan panjang vektor A ditambah B. Yang kedua, tentukan panjang vektor A dikurangi B. Yang ketiga, tentukan panjang vektor 2A ditambah B, misalkan gini. Nah, kalau ketemu yang kayak gini, maka nanti kan ini soalnya diketahui panjang vektor A-nya aja. Kita nggak tahu vektor A-nya seperti apa, berapa I, berapa J, berapa K, nggak tahu misalkan. Maka ada rumus kedua untuk penjumlahan pengurangan vektor. Maka rumusnya apa? Rumusnya adalah ini. Panjang vektor, kalau misalkan A ditambah B itu sama dengan akar dari panjang vektor A kuadrat ditambah panjang dari vektor B kuadrat ditambah 2A B dikali cos theta, dimana theta itu adalah sudut yang dibentuk antara A dan B. Gimana kalau misalkan dia mintanya adalah tentukan panjang A kurangi B, maka nanti rumusnya adalah A kuadrat ditambah B kuadrat dikurangi, nah bedanya di sini aja, dikurangi 2AB cos theta gitu. Nah, berarti kalau yang ini hasilnya adalah akar dari panjang A yang dikuadratkan. Panjang A kita udah tahu nih, panjang A nya 6, ya udah kalian tulis menjadi 6 kuadrat ditambah panjang B kuadrat 8 kuadrat ditambah, karena ini ditambah maka di sini juga harus ditambah 2AB, 2 dikali 6 dikali 8 dikali cos 60 derajat. Nah, cara ngitungnya gimana? Maka nanti cara ngitungnya menjadi sama dengan akar dari 6 kuadratnya 36, 8 kuadratnya 64. Jangan lupa lebih kuat perkalian dibanding penjumlahan, maka ini harus dikali dulu yang belakang tuh. 2 dikali 6 dikali 8 dikali cos 60. Cos 60 itu adalah setengah.
kita kalikan 2 kali setengahnya 1, jadi sama dengan akar dari 36 ditambah 64 ditambah 48, maka hasilnya adalah akar dari 148. Akar dari 148 itu sama dengan, sederhanain, berapa kali berapa, hasilnya 148, tapi salah satunya adalah bilangan kuadrat. Kalau 4 kali berapa ini? 37. Maka hasilnya adalah akar 4-nya adalah 2, akar 37, maka ini adalah hasilnya. Gimana kalau misalkan yang dimintanya adalah A dikurangi B? Kalau A kurangi B berarti bedanya di sini aja. A kurangi B, sehingga di sini kalau di sini dikurangi berarti di sini juga dikurangi. Kemudian ini dikurangi, berarti nanti tinggal akar 52. Jadi bedanya di situ aja. Tapi tadi ada muncul soalnya ada 2A ditambah B. Gimana kalau kayak gitu? Tulis lagi dulu, panjang A sama dengan 6, panjang B itu sama dengan 8, sudut antara A dan B itu sama dengan berapa ya? 120 derajat misalkan gitu. Tentukan nilai dari panjang 2A ditambah B. Maka hasilnya adalah, rumusnya apa? Rumusnya adalah ini, panjang dari 2A yang dikuadratkan ditambah panjang dari B, vektor B yang dikuadratkan, ditambah 2 dikali panjang 2A dikali panjang B, kemudian dikali cos theta. Theta itu adalah sudut yang dibentuk antara A dan B. Nah kalau kayak gini berarti kita butuh panjang 2A. Kalau panjang A nya aja 6, maka panjang dari 2A nya itu sama dengan 2 dikali 6, maka hasilnya adalah 12. Sehingga kalian bisa kerjakan menjadi akar dari 12 kuadrat ditambah 8 kuadrat ditambah 2 dikali 12 dikali 8 dikali cos 120 derajat. Maka hasilnya adalah akar dari 144 ditambah 64 ditambah 2 dikali 12 dikali 8 dikali cos 120 berapa? Kemarin wajib. Berapa cos 120? Berapa? Min setengah aja ya. Nah kalau misalkan min setengah gimana? Maka nanti ini 2 habis, tapi jangan lupa positif, kalau negatif hasilnya adalah negatif. Sehingga hasilnya itu akar dari 144 ditambah 64 itu adalah 208 dikurangi 12 dikali 8 96, maka hasilnya adalah berapa ini? 102 ya. Nah hasilnya adalah 102. Kalau misalkan 102 dibagi berapa ini? Dibagi 9 bisa nggak? Dibagi 4 nggak bisa. Dibagi 9 juga nggak bisa. Kalau misalkan memang nggak bisa dibagi 4, bagi 9, dibagi berapa lagi? 4 berarti dibagi 16, dibagi 25 dan seterusnya, ya udah berarti ini adalah hasil akhirnya. Nanti lihat juga di pilihan ganda yang perhatikan. Oke. Nah, itu adalah penjumlahan dan pengurangan. Jadi ada 2 rumus ya. Ada 2 jenis soal. Soal pertama bentuknya gini. Kemudian soal kedua adalah bentuknya gini. Jadi diketahui panjangnya aja. Terus lanjut lagi. Dot product, perkalian titik. Perkalian titik juga ada beberapa jenis soal. Jenis soal yang pertama gimana? Kalau misalkan dot product, kalau misalkan ditanya adalah dot product itu perkalian titik, langsung aja ya. Untuk materinya kan udah dijelaskan di kelas, tapi yang kita bahas itu caranya aja sekarang langsung jadi. Jadi kalau misalkan bahwa punya vektor A itu sama dengan 2i ditambah 3j ditambah 4k
kemudian vektor B itu sama dengan 6I dikurangi J ditambah K misalkan. Yang dimintanya adalah tentukan A dot B. A dot B berarti nanti yang kalian hitung itu adalah sesama II, sesama JJ, dan sesama KK. Sekali lagi ini materinya udah disampaikan di kelas, jadi langsung aja. Berarti nanti tinggal 2 dikali 6, cara hitungnya tinggal 2 dikali 6, angkanya aja yang kita ambil, 12. Kemudian 3 dikali min 1, min 3. Kemudian 4 dikali 1, positif 4. Maka hasilnya adalah 13. Nih dot produknya tinggal gini aja. Ditanya A dot B nya ya udah 13. Gimana kalau B dot A? Maka B dot A juga sama. Kalau yang dimintanya adalah tentukan hasil dari B dot A. B dot A itu tinggal 6 dikali 2 dari bawah ya. 6 kali 2 12 juga. Kemudian min 1 dikali 3 min 3. Kemudian 1 dikali 4 plus 4. Maka hasilnya adalah 13 juga. Hasilnya A dot B itu akan sama dengan si B dot A gitu. Nah terus tipe yang kedua, tipe soal yang kedua, gimana kalau misalkan gimana kalau misalkan yang dimintanya adalah diketahuinya kita punya vektor A sama dengan 2I dikurangi J ditambah 4K, vektor B sama dengan I dikurangi J dikurangi K, vektor C sama dengan 2I ditambah J ditambah 4K. Yang dimintanya adalah tentukan A plus B dot B plus C, misalkan yang dimintanya adalah ini. Maka yang kita kerjakan adalah yang dikurangnya dulu. Berarti kita nyari A tambah B dulu deh. A tambah B berarti sama dengan, kalau ditulis dalam vektor kolom berarti tinggal A tambah B. A nya adalah 2, negatif 1, 4, ditambah B nya adalah 1, negatif 1, negatif 1, kita ambil koefisiennya ya, dot B tambah C. B nya adalah 1, negatif 1, negatif 1, ditambah C nya adalah 2, 1, 4. Maka sama dengan 2 tambah 1 berarti 3, negatif 2, 3, dot 3, 0, 3. Ini baru merubah dari yang diminta, A tambah B dot B tambah C. Sekarang gimana ngitungnya? Sama aja. Ini kan 3 min 2 min 3 min 2, kemudian 3 ini kan IJK itu kan. Jadi ngitungnya gimana? Tinggal dihitung ya seletaknya aja. Tinggal 3 kali 3 kali 3 berarti sama dengan 9. Negatif 2 dikali 0 berarti ditambah 0. 3 kali 3 berarti ditambah 9. Maka hasilnya adalah 18. Maka hasilnya itu. Jadi dot produk yang gampang sih sebenarnya. Tinggal kalikan aja sama II, sama JJ, dan sesama KK. Kalau dalam vektor kolom berarti nanti tinggal dikaliin yang seletak aja kemudian dijumlahkan gitu. Nah tipe yang kedua untuk dot product seperti apa? Misalkan gini, bahwa punya panjang vektor A sama dengan 6, panjang vektor B sama dengan 8, sudut antara A dan B itu sama dengan 60 derajat. Pertanyaannya adalah tentukan A dot B. Nah kalau diketahuinya panjang tanpa diketahui vektor A dan vektor B seperti apa gitu, maka ada rumusnya. Rumusnya adalah panjang A dikali panjang B dikali cos theta. Thetanya adalah sudut antara A dan B. Maka kalau misalnya ditanya adalah A dot B itu adalah panjang A nya adalah 6, panjang B nya adalah 8, kemudian dikali cos 60 derajat. Maka hasilnya adalah 6 kali 8 nya 48 dikali cos 60 nya adalah setengah, sehingga hasilnya adalah 24. Kadang-kadang juga ada soal yang pernah muncul, yang dimintanya adalah ini, bukan A dot B, yang dimintanya adalah tentukan hasil dari A dot A ditambah B. Kalau kayak gini gimana? Maka berlakukan sifat distributif. Maka dikali ini ke sini, hasilnya adalah A dot A, kemudian ini ke belakang ditambah A dot B. A dot A apa? Kalau A dot B itu rumusnya panjang A dikali panjang B dikali cos sudut antara A dan B. Kalau A dot A maka yang dihitung adalah panjang A dikali panjang A lagi, dia lagi, dikali cos sudut yang dibentuk antara vektor A dengan vektor A lagi. Ditambah kita ngitung A dot B nya. A dot B itu adalah
A dot B itu adalah panjang A dikali panjang B dikali cos sudut yang dibentuk antara A dan B, sehingga hasilnya adalah panjang A nya adalah 6, panjang A nya lagi adalah 6, cos antara A dengan A, cos antara A dengan A, dia dengan dia, maka dia 0 derajat. Jadi sudut antara A dengan A itu adalah 0 derajat. Kemudian ditambah panjang A nya adalah 6, panjang B nya adalah 8, dikali cos sudut yang dibentuk antara A dan B nya adalah 60 derajat. Maka hasilnya adalah 6 dikali 6 dikali cos 0 nya adalah 1, ditambah 6 kali 8 dikali cos 60 nya adalah setengah, sehingga hasilnya adalah 36 ditambah 24, ini 3. Maka hasilnya itu adalah 60, maka ini adalah hasilnya. Lanjut, gimana kalau misalkan ada soal yang lain? Misalkan gini, diketahui vektor A itu adalah 2i ditambah j ditambah k, vektor B itu adalah I dikurangi J ditambah PK. Misalkan gini, sudut yang dibentuk antara A dan B itu adalah 60 derajat. Tentukan nilai dari si P jika A dot B nya itu sama dengan 3, misalkan gini. Pertanyaannya adalah tentukan P. P nya mana? Ini P nya. P nya ada di sini. Tentukan nilai P itu. Maka kalau kayak gini gimana? Maka kita kerjakan kedua ruasnya. Jadi ada salah satu variabel yang belum diketahui, yaitu variabel P. Maka kalian tulis menjadi rumus A dot B itu kan sama dengan panjang A dikali panjang B dikali cos theta. Maka nanti hasilnya adalah, ini enggak ada. Sehingga hasilnya adalah A dot B nya ini mungkin angkanya nggak enak ya, karena ini asal tulis aja. A dot B nya apa? Maka A dot B dikerjakan dengan nih A dot B dari sini dengan yang cara pertama tadi, berarti kita kalikan aja 2 dikali 1 berarti 2, kemudian 1 dikali min 1 min 1, kemudian 1 dikali P, maka hasilnya adalah ditambah P sama dengan panjang vektor A itu adalah akar dari berapa? Akar dari 2 kuadrat ditambah 1 kuadrat ditambah 1 kuadrat dikali panjang dari vektor B nya itu adalah, ini biar enak ganti, ini 90 derajat. Sudut antara A dan B nya adalah 90 derajat. Maka nanti panjang B nya adalah 1 kuadrat ditambah min 1 kuadrat ditambah P kuadrat dikali cos 90 derajat, sehingga hasilnya adalah 2 dikurangi 1 nya 1 ditambah P sama dengan ini akar dari 4 tambah 1 tambah 1 akar 6, ini akar dari 1 tambah 1 berarti 2 ditambah P kuadrat, ini nggak bisa dijumlahkan, cos 90 derajatnya adalah 0. Nah, 1 ditambah P sama dengan ini, berapapun dikali 0 hasilnya adalah 0, sehingga P nya sama dengan dipindah ruaskan, 0 dikurangi 1 maka P nya adalah negatif 1. Ini hasilnya. Jam 8. Oke, itu dot product. Sekarang kita masuk ke sudut antara dua buah vektor. Kita mau nyari soalnya dulu biar pas angkanya.
Oke. Sudut antara dua buah vektor. Contoh soalnya adalah gini, diketahui vektor A adalah 2, negatif 3, 3. Vektor B sama dengan 3, negatif 2, negatif 4. Kemudian tentukan besar sudut antara A dan B. Pokoknya kalau nyari sudut pasti kita kerjakan melalui melalui dot produknya. Maka nanti kita tulis menjadi dot produk itu adalah A dot B itu sama dengan panjang A dikali panjang B dikali cos theta, di mana theta itu adalah sudut yang dibentuk antara A dan B. A dot B nya apa? A dot B nya berarti nanti kita punya A nya adalah 2, negatif 3, 3. Dot B nya adalah 3, negatif 2, negatif 4, sama dengan panjang A nya adalah akar dari, lihat si A, 2 kuadrat ditambah negatif 3 kuadrat ditambah 3 kuadrat. Kemudian akar dari si B nya adalah 3 kuadrat ditambah negatif 2 kuadrat ditambah negatif 4 kuadrat dikali cos theta. Kita hitung dotnya tinggal 2. Tinggal 2 dikali 3, 6. Negatif 3 dikali negatif 2 plus 6. 3 dikali negatif 4, negatif 12. Sama dengan akar dari 4 tambah 9 ditambah 9. Akar dari 9 ditambah 4 ditambah 16 dikali cos theta. 0 sama dengan akar dari, sebenarnya nggak usah dihitung tapi tanggunglah, akar dari 29 dikali cos theta, sehingga cos theta sama dengan 0 dibagi akar 22 dikali akar 29. Kenapa ini nggak dihitung? Karena atasnya adalah 0. 0 bagi berapapun itu hasilnya adalah 0. Nah sekarang cos theta sama dengan 0. Kita tulis dulu. Cos theta sama dengan 0. Berarti tetanya berapa? Cos berapa yang hasilnya adalah 0? Berapa sih? Cos berapa yang hasilnya adalah 0? 90 derajat. Maka ini adalah sudut yang dibentuk antara A dan B nya gitu ya. Jadi kalau misalnya nyari sudut, berarti tugas kalian itu tinggal mencari dot produk aja, nanti dari situ sudutnya ketemu. Contoh yang lain, diketahui titik A. Nih, diketahui titik A 1,0, negatif 2, titik B 2,1, negatif 1, titik C 2,0, negatif 3. Pertanyaannya adalah tentukan sudut yang dibentuk antara AB, sudut yang dibentuk antara AB dengan AC. Berarti kalau tanya sudut antara AB dan AC, berarti kalian harus menghitung AB dot AC sama dengan panjang AB dikali panjang AC dikali cos theta, di mana theta itu adalah sudut yang dibentuk antara AB dan AC. Tapi kan di sini diketahuinya adalah koordinat A, B, dan C. Berarti kita harus nyari AB dulu. Gimana caranya? Sama kayak tadi di awal, AB itu kalau ditulis dalam vektor posisinya berarti AB itu adalah OB dikurangi OA. Maka hasilnya adalah OB-nya apa? OB-nya itu adalah 2, 1, negatif 1 dikurangi OA-nya adalah 1, 0, negatif 2. Sehingga hasilnya adalah 2 dikurangi 1-nya 1, 1 dikurangi 0-nya 1, negatif 1 dikurangi negatif 2. Berarti negatif 1 tambah 2 hasilnya adalah 1. Ini adalah AB-nya. Terus kalian cari AC-nya. AC itu adalah OC dikurangi OA, belakang kurangi depan. Maka hasilnya adalah OC-nya adalah 2, 0, negatif 3 dikurangi OA-nya adalah 1, 0, negatif 2. Maka hasilnya adalah 2 dikurangi 1. 2 dikurangi 1 adalah 1, 0 kurangi 0 adalah 0, negatif 3 dikurangi negatif 2, negatif 1. Dapatnya itu. Nah udah itu gimana? Maka nanti kita tulis AB-nya adalah 1, 1, 1, dot AC-nya adalah 1, 0, min 1. Panjang AB-nya berarti akar dari 1 kuadrat, lihat di sini, 1 kuadrat ditambah 1 kuadrat tambah 1 kuadrat.
akar dari si panjang AC-nya. Panjang AC-nya 1 kuadrat ditambah 0 kuadrat ditambah negatif 1 kuadrat dikali cos theta. Maka hasilnya adalah 1 dikali 1-nya 1 kali 1 dotnya 1 dikali 0 tambah 0 1 dikali min 1 min 1. Hasilnya adalah ini akar 3 akar 2 dikali cos theta. Maka hasilnya adalah ini 0 lagi akar 6 cos theta. Berarti cos theta sama dengan 0 dibagi akar 6. Berapa 0 bagi akar 6? Kita nggak punya apa-apa, dibagiin ke akar 6 orang. Masing-masing dapat berapa? Masing-masing nggak dapat apa-apa. Sehingga tetanya itu adalah sudut yang dibentuk antara AB dengan AC. Berarti cos berapa yang hasilnya 0? Maka hasilnya adalah 90 derajat. Ini kebetulan dapatnya 90 lagi. Nggak semua soal hasilnya adalah 90 derajat. Gitu. Oke. Mana lagi? Diketahui soal selanjutnya, diketahui vektor A itu sama dengan 2i min 3j ditambah k. Vektor B sama dengan i dikurangi 2j ditambah 3k. Pertanyaannya adalah jika theta itu adalah sudut antara A dan B, pertanyaannya adalah tentukan sin theta. Ini yang ditanyain. Sekali lagi, kalau ada hubungannya dengan sudut berarti kita pakai dot product. Tetap aja kita dapatnya apa? Cos theta dulu. Itu dulu yang harus kalian carinya. Berarti gimana caranya? Ya sama aja kayak tadi. Pakai apa? Pakai dot product. Cariin dulu deh dot productnya berapa hasilnya. Hasilnya cos theta-nya berapa? Silahkan dihitung dulu. Mau ngambil minum dulu. Lumayan capek sih kayak ini. Asalnya setiap hari. Ketemu cos theta-nya berapa? Ketemu enggak? Berapa? Oke, 11/14. Itu cos theta-nya. Oke, kita pakai dot product lagi. A dot B, sampai bosan nulisnya. Panjang A dikali panjang B dikali cos theta. A nya adalah 2 negatif 31, B nya itu adalah 1 negatif 23, tinggal ambil koefisiennya aja ya.
yaitu sama dengan panjangannya adalah akar dari 2 kuadrat, nih, dari sini 2 kuadrat ditambah negatif 3 kuadrat, ini ditambah 1 kuadrat. Panjang B nya adalah akar dari 1 kuadrat ditambah negatif 2 kuadrat ditambah 3 kuadrat dikali cos theta. 1 kuadrat ditambah negatif 2 kuadrat tambah 3 kuadrat, dapat lagi ya. Berarti sama dengan, kita hitung dotnya 2 dikali 1, 2 dikali 1, 2 dikali 1, 2, negatif 3 dikali negatif 2, nggak bisa masuk nih, negatif 3 dikali negatif 2 itu sama dengan plus 6, 1 dikali 3 plus 3 gitu. Jadi jangan dulu ditulis tambahnya ya, jadi nanti hasilnya seadanya, kayak 2 kali 1, 2, negatif 3 dikali negatif 2 kan positif 6, nulis positif 6 gitu, jangan ditulis plus atau minnya, nanti aja 1 dikali 3 positif 3, tulis plus 3 gitu aja. Akar dari 4 tambah 9 ditambah 1, akar dari 1 ditambah 4 ditambah 9 dikali cos theta. 2 tambah 6 nya 8 tambah 3 11 sama dengan ini akar 14 dikali cos theta. Berarti 11 sama dengan akar 14 dikali akar 14 berapa? Berapa? Iya 14 ya. Akar 3 dikali akar 3, 3. Akar 5 kali akar 5, 5. Tinggal gitu aja. Berarti kalau akar 14 dikali akar 14 hasilnya adalah 14 dikali cos theta. Maka cos theta sama dengan, jangan lupa, angka yang nempel dari yang ditanyakan, kalau bahas kitanya ya, angka yang nempel yang ditanyakan itu selalu jadi pembagi. Berarti hasilnya adalah 11 per 14, bukan 14 per 11, tapi 11 per 14, karena ini 14 itu adalah koefisien dari si cos theta yang ditanyakan, itu akan selalu menjadi pembagi. Tapi kan yang ditanyanya sin theta, bukan cos theta. Kalau kalian masih ingat, harusnya masih ingat kemarin di matematika wajib, dalam sebuah segitiga, siku-siku itu berlaku teorema Pitagoras. Berarti ini adalah teorema Pitagoras itu berlaku pada segitiga siku-siku. Nah, kalau misalnya kita lihat di situ, tinggal yang harus kalian ingat adalah kalau tetanya di sini, maka yang disebut depannya adalah dia. Ini adalah depan. Kemudian yang disebut miringnya adalah depan sudut siku-sikunya. Ini adalah miring, baru sisanya adalah samping. Gitu. Nah, kalau misalkan kita mau mencari, kalau di antara depan, samping, dan miring, itu adalah sisi terpanjangnya adalah miringnya. Nah, miring itu kalau misalkan kita namakan C, depan kita namakan A, terus samping kita namakan B, depan dan samping boleh ketukar, itu maka sisi terpanjangnya adalah si miring, maka bisa berlaku C kuadrat sama dengan, karena C adalah sisi terpanjang, maka A kuadrat ditambah B kuadrat gitu. Atau bisa ditulis menjadi C sama dengan akar dari A kuadrat ditambah B kuadrat. Tapi kalau ditanyakannya salah satu sisi penyiku itu A dan B ya, berarti bisa tulis menjadi A sama dengan akar dari C kuadrat dikurangi A kuadrat, karena C adalah sisi terpanjang. Atau bukan dikurangi A kuadrat, dikurangi B kuadrat. Kemudian kalau kita mau nyari B, berarti akar dari C kuadrat dikurangi A kuadrat. Nah, sekarang kita punya cos tetanya adalah 11 per 14, berarti ini tetanya adalah sini, berarti depannya ini, miringnya ini, sampingnya adalah ini. Ini adalah depan, kemudian ini adalah miring, kemudian ini adalah samping. Ingat, samping itu selalu terakhir, karena nanti yang mempunyai ciri itu depan dan miring aja. Depan itu adalah depan sudutnya, miring itu adalah depan sudut siku-sikunya, samping itu adalah sisanya. Nah, kemudian cos theta itu apa, berapa sih cos theta kemarin? Cos samping per miring. Berarti sampingnya adalah di sini 11, miringnya adalah 14. Berarti kita mau nyari depan dulu. Maka depan itu, kalau misalkan depan kita namakan A, berarti A itu
sama dengan akar dari 14 kuadrat dikurangi 11 kuadrat, karena yang tanya adalah salah satu sisi penikunya. 14 kuadratnya 196 dikurangi 11 kuadratnya adalah 121, maka hasilnya adalah akar dari berapa ini? 75. 75 itu kita bisa pecah menjadi, salah satunya harus bilangan kuadrat. 75 bisa ditulis menjadi 25 dikali 3. Akar 25 nya kita udah tahu, yaitu 5. Akar 3 nya juga bisa keluar, berarti masih di dalam. Nah, berarti kita punya ini di sini 14, di sini 11, maka A-nya adalah 5 akar 3. Oke. Nah, sekarang ditanyanya adalah sin. Sin theta itu adalah depan per miring atau demi. Depannya berapa? Depannya adalah 5 akar 3. Miringnya berapa? Miringnya adalah 14. Atau bisa tulis menjadi 5 per 14 akar 3. Maka jawabannya adalah ini. Kalau ditanya tangan gimana? Kalau tanya tangan ya berarti tinggal depan per samping. Maka jawabannya adalah 5 akar 3 per 11 atau 5 per 11 akar 3. Oke. Dikit lagi. Nah, ini adalah sudut yang dibentuk antara dua buah vektor materinya. Kemudian soal selanjutnya, misalkan diketahui vektor D itu sama dengan diketahui vektor D sama dengan 2i dikurangi j ditambah k. Vektor S itu sama dengan min i ditambah j ditambah p k. Jika vektor D dan vektor S saling tegak lurus, tentukan nilai P. Nih P-nya sabaraha. Kalau ketemu yang kayak gini gimana? Jangan lupa tegak lurus itu hubungannya dengan siapa? Tegak lurus itu hubungannya dengan si dot produk. Dengan sudut. Sudut itu pasti dengan dot produk lagi. Maka kalau kayak gitu gimana? Maka nanti kita mulai dari dot produk lagi, perkalian titik lagi selalu. D dot S itu sama dengan panjang D dikali panjang S dikali cos theta. Maka nanti di situ implisit sebenarnya sudutnya dikasih tahu. Kalau saling tegak lurus berarti sudut yang dibentuk antara keduanya berapa? Berapa coba? Iya. Kalau saling tegak lurus, maka sudut yang dibentuk antara keduanya adalah 90 derajat. Sehingga ini bisa dilanjutkan menjadi D dot S itu sama dengan panjang D dikali panjang S dikali cos 90 derajat. Cos 90 berapa? 0. 0 dikali panjang S berapapun itu dikali panjang D berapapun itu, hasilnya apa? Hasilnya selalu 0. Jadi kalau misalkan saling tegak lurus berarti pasti itu A dot B nya atau D dot S nya selalu sama dengan 0. Jadi yang ininya gak usah dituliskan juga nggak apa-apa, langsung aja dot produknya hasilnya adalah sama dengan 0. Berarti sama dengan D nya berapa? D nya adalah 2 min 1 1 dot S nya adalah min 1 1 P itu sama dengan 0. Kita hitung 2 kali min 1 min 2, min 1 kali 1 min 1, 1 kali P plus P sama dengan 0. Min 2 min 1 min 3 ditambah P sama dengan 0. Sehingga P sama dengan, pindahin ke sana, 3. Ini adalah P nya yang ditanya. Oke. Kita lanjutkan. Itu yang belum.
Sudut udah, tinggal proyeksi vektor. Proyeksi vektor, kemudian kekelinieran, kemudian pembagian ruas garis. Nah, sekarang gimana kalau misalkan masalah proyeksi? Proyeksi itu kan gini awalnya. Kalau misalkan Bapak punya ini adalah vektor B, kemudian ini adalah vektor A, maka nanti ada dua kemungkinan. Kemungkinan pertama adalah vektor A yang diproyeksikan terhadap B. Kemungkinan kedua adalah vektor B yang diproyeksikan terhadap A. Nah, gimana kalau misalkan yang dimintanya adalah proyeksi A pada B? Maka yang diproyeksikannya adalah A-nya, B-nya menjadi dasarnya. Berarti kalau kayak gitu gimana? Sehingga kalau misalnya yang dimintanya adalah proyeksi A pada B, ini proyeksi A pada B, maka nanti lihat si A-nya, ini adalah si A-nya diproyeksikan pada B, tinggal ini ujungnya tinggal dijatuhkan ke sini, tegak lurus pada B. Maka nanti, nah dari sini ke sini itu adalah proyeksi A pada B. Kalau ditulis dalam bentuk vektor, maka namanya proyeksi ortogonal. Tapi kalau misalkan dicari panjangnya saja, maka itu adalah proyeksi skalar atau panjang proyeksinya. Rumusnya gimana? Kalau misalkan ini yang harus diingat oleh kalian, kalau misalkan proyeksi skalar A pada B, maka nanti rumusnya itu adalah proyeksi skalar A pada B itu adalah A dot B per panjang B. Gimana kalau misalnya yang dimintanya adalah proyeksi skalar B pada A itu adalah proyeksi skalar B pada A itu sama dengan B dot A per panjang A. Awas tuh. Jadi yang di bawah itu adalah padanya. Pada B ya per panjang B, pada A ya per panjang A gitu. Kalau A dot B dengan B dot A kan hasilnya sama tadi juga. Gitu. Tapi selain proyeksi skalar itu nanti A dot B ada kemungkinan hasilnya negatif. Jadi proyeksi skalar mungkin hasilnya adalah negatif. Maka nanti akan ada pertanyaan yang lain, yaitu panjang proyeksi. Kalau ditanya panjang proyeksi, maka A pada B itu sama aja dengan mirip dengan si proyeksi skalar, tapi dia dalam harga mutlak. Maka panjang proyeksi A pada B itu adalah panjang proyeksi A pada B itu sama dengan, kan rumus proyeksi A pada B nya skalarnya itu adalah A dot B per panjang B. Ini adalah proyeksi skalarnya. Terus kalau ditanya panjang proyeksi, tinggal tambah ini. Ini adalah harga mutlaknya. Bedain ya, yang ini yang dalam itu adalah panjang, lambang dari panjang vektor B. Kalau yang luar itu adalah harga mutlak dari yang ada di dalamnya. Kemudian gimana kalau misalkan yang dimintanya adalah proyeksi vektor atau proyeksi ortogonal? Maka nanti kalau misalkan yang dimintanya adalah proyeksi vektor atau proyeksi ortogonal A pada B itu, maka nanti hasilnya rumusnya itu adalah A vektor A dot B per panjang B yang dikuadratkan dikali vektor B. Itu kalau kalau A pada B. Yang kedua, gimana kalau misalkan proyeksi vektor atau ortogonal B pada A, maka nanti hasilnya adalah, oh iya, ditulisnya menjadi ini proyeksi A pada B. Kalau ini B pada A, itu nanti hasilnya adalah B dot A per panjang A yang dikuadratkan dikali vektor A. Tuh lihat, berarti padanya yang harus kalian perhatikan. Nah,
itu adalah rumus-rumusnya. Gimana kalau misalkan di soalnya, dalam implementasinya dalam soal misalkan gini, diketahui vektor A itu sama dengan 2i ditambah 3j dikurangi k. Vektor B itu sama dengan i min j plus k. Tentukan pertama adalah tentukan proyeksi skalar. Pertama adalah tentukan proyeksi skalar A pada B. Yang kedua, tentukan panjang proyeksi B pada A. Yang ketiga, tentukan proyeksi ortogonal A pada B. Yang pertama dulu proyeksi skalar A pada B. Berarti proyeksi skalar A pada B, maka proyeksi skalar A pada B sama dengan A dot B per panjang B. Udah, cuma sampai situ aja. Berarti sama dengan A dot B nya itu tinggal dikali aja, menghemat waktu. Berarti tinggal 2 dikali 1 berarti 2 ditambah negatif 3 dikali negatif 1 berarti negatif 3, kemudian negatif 1 dikali positif 1 negatif 1, itu adalah A dot B nya. Per panjang B nya apa? Akar dari B nya apa itu? 1 kuadrat ditambah negatif 1 kuadrat ditambah 1 kuadrat, maka sama dengan 2 dikurangi 3 negatif 1, negatif 1 kurangi 1 berarti negatif 2 per akar dari 1 tambah 1 tambah 1, maka hasilnya adalah negatif 2 per akar 3. Tapi kalau ini adalah soal pilihan ganda, maka nanti biasanya akar tidak ada di bawah, maka tinggal dirasionalkan, yaitu dikali akar 3 per akar 3, maka hasilnya adalah akar 3 kali akar 3 adalah 3, maka hasilnya negatif 2 per 3 akar 3. Ini adalah proyeksi skalar A pada B. Jadi hasilnya mungkin negatif karena dot produknya mungkin negatif. Kemudian yang B nya ganti soalnya, panjang proyeksi A pada B. Kalau panjang proyeksi A pada B gimana? Maka nanti ini yang pertama, yang kedua, panjang proyeksi A pada B itu sama dengan sebenarnya tinggal harga mutlak dari si panjang skalar, si proyeksi skalar. Proyeksi skalar A pada B nya itu adalah negatif 2 per 3 akar 3, maka hasilnya adalah 2 per 3 akar 3 aja, udah selesai. Yang ketiga, kalau yang mintanya adalah proyeksi ortogonal, proyeksi ortogonal A pada B itu sama dengan A dot B per panjang B yang dikuadratkan dikali vektor B, sama dengan A dot B nya udah dihitungkan, ini hasilnya adalah negatif 2 per panjang B nya juga sama, udah dihitung di sini yang bawah akar 3 kan, akar 3 dikuadratkan berarti akar 3 kali akar 3 hasilnya adalah 3 dikali vektor B nya adalah I min J plus K, maka hasilnya adalah tinggal masuk aja dikali semua, negatif 2 per 3i dari sini ke sini, kemudian ini kali ini negatif kali negatif jadi plus, negatif 2 per 3 dikali negatif J jadi plus 2 per 3J kemudian ini satu lagi ke belakang berarti negatif 2 per 3K, maka hasilnya adalah ini. Jadi bedanya proyeksi skalar itu hasilnya adalah konstanta tapi mungkin negatif. Yang kedua, panjang proyeksinya konstanta positif, selalu positif karena kita ngomongin panjang. Yang ketiga, proyeksi vektor atau ortogonal itu hasilnya itu selalu vektor lagi, jadi bisa ditulis dalam IJK atau dalam vektor kolom. Itu adalah proyeksi vektor. Tapi mungkin aja nanti akan ada soal yang kayak gini, misalkan diketahui vektor A itu sama dengan
I ditambah J ditambah 2K, B sama dengan I min J min K, kemudian C sama dengan 2I plus J plus K, misalkan gitu. Pertanyaannya adalah tentukan proyeksi vektor A ditambah B misalkan pada B ditambah C, misalkan gitu. Berarti sama aja kayak tadi, cuman tugas kalian yang pertama nyari A tambah B dulu, ini kemudian nyari B tambah C. Andaikan A tambah B kita namakan misalkan kita namakan vektor D, ini kita namakan vektor S, berarti tinggal kalian cari vektor D nya adalah A ditambah B, kemudian vektor S nya itu adalah B ditambah C, sehingga proyeksi vektornya bisa dicari. Berarti D pada S itu sama dengan D dot S per panjang S yang dikuadratkan dikali vektor S gitu, dimana D dan S ini dihitung dulu. Yang ini kan A tambah B tinggal dijumlahin aja, kemudian B tambah C juga tinggal dijumlahin aja, mungkin aja seperti itu. Kemudian dot produknya berarti proyeksinya juga udah, tinggal dikit lagi tinggal kelinearan sama pembagian ruas garis. Nah, misalkan gini, kita ngomongin pembagian ruas garis. Pembagian ruas garis itu misalkan gini, yang harus kalian cirinya apa pembagian ruas garis? Cirinya sebenarnya ada di perbandingan. Nah, yang harus kalian ingat bahwa ketika pembagian ruas garis, sekali lagi ya, yang kita bahas ini adalah caranya aja langsung tanpa ada penurunan. Itu penurunan itunya rumusnya udah dibahas di kelas ya, sama guru masing-masing. Misalkan bahwa punya ini adalah titik A, ini adalah titik P, ini adalah titik B, maka nanti perbandingan ini adalah M, ini adalah N, perbandingan M dan N. Jadi AP banding PB ini bisa ditulis menjadi AP banding PB itu sama dengan M banding N. Nah, kalau kayak gini, maka nanti kalau pakai rumus pembagian ruas garis, maka yang kalian dapatkan selalu vektor posisi vektor posisi titik yang ada di antaranya, yaitu titik P-nya. Nggak akan kita dapatkan OA sama dengan atau OB sama dengan, maka selalu yang kita dapatkan adalah OP sama dengan. Hasilnya adalah yang tengah. OP sama dengan, berarti nanti itu tinggal disilang aja. OP sama dengan M dikali vektor posisi B, berarti OB, ditambah N dikali vektor posisi N nya belum tulis, berarti N dikali vektor posisi A, berarti OA, dibagi oleh M ditambah N. Itu rumusnya, ingat ya. Jadi selalu yang kita dapatkan adalah vektor posisi titik yang diantar merekanya, diantara A dan B nya selalu, misalkan P, berarti selalu P sama OP sama dengan. Kemudian M itu nanti dikalinya dengan yang dia loncat melewati si P-nya. N juga sama, melewati si P-nya. Jadi M dikali OB ditambah N dikali OA dibagi oleh M tambah N. Nah, contohnya kayak gimana? Oh iya, nanti yang harus kalian pahami itu adalah kalian harus bisa menggambarnya dulu. Nih, gambar ini harus tahu dulu. Karena nanti bentuk perbandingannya itu ada beberapa kemungkinan. Kemungkinan pertama adalah kalau misalkan yang diketahuinya adalah AB banding BC, misalkan gini, sama dengan 4 banding 5, maka ketika kalian gambarkan, kalau yang samanya adalah yang ini, nyambung AB banding BC, B dia nyambung, maka pasti yang di tengahnya di sininya adalah B. Di sini di kirinya adalah A, kemudian di ujungnya adalah C, maka perbandingannya adalah AB banding BC itu adalah 4 banding 5. Kalau kayak gini gimana? Maka nanti hasilnya adalah selalu yang di antara mereka, yang ada di antara mereka. Sehingga bisa ditulis menjadi OB sama dengan, di tengah ya, OB sama dengan 4 dikali
4 dikali OC ditambah 5 dikali OA, oke, dibagi oleh 4 ditambah 5. Berarti hasilnya adalah pokoknya hasilnya 4 OC ditambah 5 OA per 9 gitu. Gimana yang tipe kedua? Gimana kalau misalnya perbandingannya adalah yang samanya nih, ini yang pertama ya. Yang kedua adalah gimana kalau misalnya yang samanya adalah misalkan gini, PA banding PB sama dengan 7 banding 8. Nah, karena yang samanya adalah di depan, berarti yang pertama kalian tulis adalah si P-nya, yaitu di depan juga. Tinggal kita tentukan A dan B-nya ada di mana gitu. Nah, terus tinggal dilihat dulu PA sama dengan 7, PB sama dengan 8. Berarti panjang PA atau panjang PB? Nih, berarti kita lihatnya yang terpanjangnya, panjang PB, berarti tulis di sini adalah B, maka A itu ada di antara mereka. Ingat ya, PA 7, nih PA-nya adalah 7, PB-nya adalah 8, dari sini ke sini 8. Jangan lupa yang kita tulis itu adalah antar ruas garisnya, perbandingan antar ruas garisnya. Berarti AB-nya berapa? AB-nya adalah 1. Kenapa 1? Karena PB-nya 8, PA-nya 7, maka AB-nya adalah 1. 7 tambah 1 kan 8 tuh. Jadi PB-nya jadi 8. Jadi hasilnya apa? Maka yang kalian dapatkan adalah OA itu sama dengan, ya di antara mereka, 7 dikali OB, ini nyilang dari sini ke sana, ditambah 1 dikali OP, dibagi oleh 7 ditambah 1, berarti dibagi 8 nanti. Yang ketiga, gimana kalau misalkan yang samanya yang belakang? Misalkan gini, jika diketahui AP banding BP sama dengan 7 banding 8, berarti yang pertama kalian tulis itu lihat yang samanya. Samanya apa? P, ya udah, di mana? Di belakang. Berarti kalian tulis di belakang juga, ini adalah P. Perhatikan dulu, AP-nya 7, BP-nya 8, berarti panjang siapa? Panjang si BP, lebih panjang si BP. Maka ini adalah BP, B-nya, ini adalah si A-nya. Berarti AP 8, mana AP? Ini, AP 7, AP-nya adalah 7, BP-nya adalah 8, sedangkan AP-nya udah 7, AP 7, BP 8, berarti BA-nya itu adalah 1. Karena 1 tambah 7 sama dengan 8 kayak dia. Gitu. Jadi yang didapatkan apa? OA sama dengan 1 dikali OP ditambah 7 dikali OB per 1 ditambah 7. Selalu gitu. Jadi yang memungkinkan itu adalah tipe soalnya kayak gini. Ini nah sekarang gimana kalau masuk ke soal? Diketahui titik-titik sebagai berikut. Titik P negatif 1,5,2, titik Q 5, negatif 4,17. Jika T pada ruas garis PQ, jika T terletak pada ruas garis PQ dengan PT banding QT sama dengan 2 banding 1. Pertanyaannya adalah tentukan vektor posisi titik T. Ditanya vektor posisi titik T. Berarti walaupun ditanya vektor posisi titik T, tetap aja kalian harus gambarkannya dulu. Nih, PT QT yang sama siapa? Yang samanya adalah T. T-nya di mana? Di belakang. Berarti kalian tuliskan di sini T-nya. Sekarang lihat, PT-nya 2. QT-nya 1, berarti yang lebih panjang adalah si PT-nya, yaitu 2 bagian. Maka ini adalah P-nya, ini adalah Q-nya. PT-nya 2, QT-nya adalah 1, maka PQ-nya adalah, ini hasil PT-nya adalah 2. Di sini sudah kepakai 1, maka di sini haruslah 1, karena 1 tambah 1 hasilnya adalah 2. Gitu. Nah sekarang berarti yang kita dapatkan siapa? Yang kita dapatkan adalah ada di antara merekanya. Siapa? Titik Q. Berarti OK sama dengan, bentar dulu feedback. OK sama dengan 1
Nih, 1 dikali OT, berarti kita tulis OT, ditambah 1 dikali OP, 1 dikali OP, 1 nggak usah ditulis ya, per 1 ditambah 1, maka nanti OKI sama dengan OT ditambah OP dibagi 2. Yang dimintanya adalah tentukan vektor posisi titik T, yaitu OT. Berarti ini adalah vektor posisi titik T. Yang kita butuhkan adalah OT, bukan OKI, sedangkan ini adalah OKI. Kalau kayak gitu gimana? Maka kita kali silang aja. Boleh OKI kali 2 dulu, boleh 1 dikali itu dulu. Kalau Bapak milihnya 1 dikali. Kenapa harus 1 dikali? Nggak harus sih sebenarnya, tapi kenapa 1 dikali? Karena lebih mudah, karena ini yang ditanyakan. 1 dikali OT tambah OP, maka hasilnya adalah OT ditambah OP sama dengan 2 dikali OKI, hasilnya adalah 2 OKI. Sedangkan yang kita butuhkan adalah OT, maka nanti OT sama dengan 2 OKI dikurangi OP. 2 dikali OKI baru kita masuk. OKI itu adalah vektor posisi titik Q. Berarti 5 negatif 4 17. Kalau nulis ke samping yang ini namanya koordinat. Kalau ini adalah vektor posisinya, boleh dalam IJK. Dikurangi OP-nya berapa? Negatif 1 5 2. Maka hasilnya adalah, jangan lupa ini bisa dikali, masing-masing dapat 2 kali 5 10, 2 dikali min 4 min 8, 2 kali 17 34, dikurangi min 1 5 2, maka hasilnya adalah 10 dikurangi min 1 11. Kemudian negatif 8 dikurangi 5 negatif 13, kemudian 34 dikurangi 2, berarti hasilnya adalah 32. Oke, itu adalah hasilnya, jadi tinggal gitu aja. Masih ada nggak? Yang tabletnya masih ada nggak? Yuk kita lanjutin. Ini lagi ya. Oke, diketahui titik A. Titik A-nya adalah 3,4,5. Titik B-nya adalah 5,7,4. Jika R terletak pada AB dengan rasio AR banding RB sama dengan 2 banding negatif 1. Tentukan koordinat titik R. Ini tentukan koordinat titik R. Kalau misalkan ketemu yang kayak gini, maka nanti tinggal
Oh iya, itu ada perbandingan negatif. Gimana kalau perbandingan negatif? Ubah dulu ke perbandingan positif. Bisa kita tulis menjadi AR banding, tuh lihat negatif 1 kan, RB. RB-nya balikin, jadi BL itu sama dengan 2 banding 1. Sekarang jadi perbandingannya positif kalau hurufnya dibalik. Nah, berarti kalau kita lihat di sini, kita buat gambarnya dulu. Itu yang samanya adalah titik R. R itu adalah di belakang, maka kita tuliskan di sini R. AR 2, BR-nya 1. Berarti lebih panjang AR, maka ini adalah A, ini adalah si B. AR-nya 2, BR-nya adalah 1, maka AB-nya adalah 1 juga, karena nanti dijumlahkan hasilnya adalah 2. Seperti biasa, yang kita dapatkan itu ada di antara mereka, berarti bisa ditulis menjadi OB sama dengan 1 dikali OR ditambah 1 dikali OA dibagi oleh 1 ditambah 1. Maka hasilnya adalah OB sama dengan OR ditambah OA dibagi oleh 2. Ini per 1 kali silang. OR ditambah OA sama dengan 2 OB, sehingga OR-nya adalah 2 OB dikurangi OA, dia yang pindah ke sana. Nah, udah tinggal hitung aja. Berarti 2 OB, OB-nya apa? 574, ditulis dalam vektor kolom. Dikurangi OA-nya apa? 345. Oke, udah. Jadi tinggal dihitung aja. Jadi itu beberapa materi yang bagian dari soal-soal yang ada di soal PAT nanti matematika peminatan. Suara Bapak kedengeran nggak? Oke. Soalnya di bapaknya nge-lag terus di yang satunya, bukan yang di tabletnya. Nah, berarti nanti itu adalah beberapa materinya. Soal Bapak relatif lebih mudah sebenarnya, karena memang materinya sedikit juga, cuma vektor aja. Terus apalagi yang belum ya? Udah ya, vektor posisi. Oh, vektor satuan belum. Nah, satu lagi terakhir, vektor satuan. Kalau misalkan Bapak punya vektor satuan itu adalah vektor yang panjangnya satu satuan. Jadi kalau misalkan Bapak punya vektor A itu sama dengan 2i ditambah j ditambah k misalkan gitu, maka nanti vektor satuan dari vektor A, kalau intannya vektor satuan dari vektor A itu rumusnya adalah 1 per panjang vektor A dikali vektor A itu sendiri. Jadi gampang. Kalau tentukan vektor satuan dari vektor A, berarti tinggal 1 per panjang A itu adalah akar dari 2 kuadrat ditambah 1 kuadrat ditambah 1 kuadrat dikali vektor A-nya itu adalah 2i ditambah j ditambah k. Hasilnya adalah 1 per 4 tambah 1 tambah 1 akar 6 dikali 2i ditambah j ditambah k. Tapi jangan lupa 1 per akar 6 kita rasionalkan dulu. 1 per akar 6 kita rasionalkan dikali akar 6 per akar 6. Akar 6 kali akar 6 nya 6, jadi 1 per 6 akar 6. Jadi ini adalah 1 per 6 akar 6 dikali 2i ditambah j ditambah k. Hasilnya adalah tinggal dikalikan masing-masing. 1 per 6 akar 6 dikali 2, berarti 2 per 6 akar 6i ditambah 1 per 6 akar 6j ditambah 1 per 6 akar 6k. Maka hasilnya adalah ini gitu. Oke, itu adalah materinya yang hampir semua dibahas. Dan juga apa yang Bapak bahas, materi yang Bapak bahas ini bakal muncul nanti di soal PAT. Kebetulan soal PAT-nya Bapak yang bikin semua dari IPA 1 sampai IPA 7, makanya Bapak minta tadi linknya minta dikirimin ke IPA 5 sampai 67. Ya mau ikut ya syukur, enggak juga enggak apa-apa. Termasuk juga kisi-kisinya juga tolong kasih tahu juga ke 567 gitu. Kemudian ada kemungkinan kalau IPA 1 sampai IPA 4 itu sudah dipastikan, nanti jawaban kalian itu harus ditulis dalam kotretan. Jadi kotretannya bukan buat coret-coret itu.
itu di kotretannya itu digunakan untuk mengerjakan soal. Anggap aja ini adalah soal pilihan ganda beralasan IPA 1 sampai IPA 4, tapi kemungkinan IPA 5, 6, 7 juga sama. Jadi nanti yang diperiksanya itu adalah lembar jawaban kalian di kotretan. Jadi walaupun misalkan kalian jawaban kalian misalkan di CBT-nya jawaban A dan benar, tetapi di pengerjaannya nggak ada, maka nanti tetap nggak dapat nilai. Karena yang dinilainya adalah yang yang di lembar jawabannya. Kemudian pilihan ganda buat apa? Pilihan ganda itu buat acuan kalian. Barangkali ketika mengerjakan ada yang nggak ada jawabannya, gitu. Berarti kelihatannya nggak ada jawabannya, berarti salah, kemungkinan salah kalian mengerjakannya. Jadi nanti tinggal diulang, gitu. Kalau misalkan nanti di kotretannya kurang, ya minta aja ke temannya. Minta aja ke pengawas lagi. Nanti tinggal itu aja. Kalau misalnya kurang ya, gitu. Intinya gitu. Jadi kenapa harus kayak gitu? Bapak pengen hasil dari PAT-nya itu bisa dipertanggungjawabkan dan bukan cap-cicuk, bukan asal bukan ngitung kancing. Jadi benar-benar memang hasil dari pengerjaan kalian. Gitu. Jangan lupa nanti soalnya itu ada diacak. Jadi ada shuffle, acak soal dan acak pilihan ganda, sehingga nanti jawabannya itu tiap orang mungkin berbeda, tapi nggak masalah. Kalau misalkan Zikri nomor satunya tentang A, ya udah kerjain itu aja sesuai dengan nomornya aja yang muncul, gitu. Jadi nomor 1, nomor 2, nomor 3 dan seterusnya itu sesuai dengan yang muncul. Oke. Dah, itu dulu. Bapak kebetulan agak capek hari ini, jadi nggak terlalu lama, cuman 1,5 jam. Tapi insya Allah apa yang Bapak sampaikan itu bisa bermanfaat buat kalian untuk mengerjakan soal-soal besok. Oke. Ada yang ditanyakan? Kalau nggak ada, Bapak cukupkan sekian. Terima kasih bagi yang udah mau gabung. Bapak tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.